Mari kita rukun, rukun dan selalu rukun. Bersatu, bersatu kita bangkit, saudara-saudara sekalian. Sekarang apa yang disebut Jokowinomics, sebenarnya Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila yang wujudnya tadi kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pinter, kartu sembako, program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa, dan program-program lain yang sebenarnya adalah intervensi pemerintah, yaitu keberpihakan pemerintah untuk segera mengurangi kesulitan dan penderitaan rakyat yang paling lemah. Itu jelas adalah aplikasi nyata daripada ekonomi Pancasila. Dan ini pun harus kita akui bagaimana manfaat yang dirasakan oleh jutaan, puluhan juta rakyat kita. Langkah-langkah ke depan kita bisa lakukan itu terus terang saja karena fondasi kuat di bidang ekonomi yang telah dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di Indonesia kadang-kadang kita tidak berjiwa besar untuk mengakui keberhasilan anak bangsa kita sendiri. Saya tidak tahu dari mana budaya kita, ya kan? Kita kadang-kadang terlalu kagum dengan orang asing, prestasi asing. Kalau ada prestasi bangsa kita sendiri, kita seolah kurang mau hormat, kurang mau mengakui, dan bahkan condong untuk mencari kelemahan-kelemahan. Kelemahan pasti ada. Kalau kita lihat dari PDB nominal kita 2014 dari 890 miliar US dollar sekarang 1,3 triliun. Tapi tidak ada yang atau sedikit yang menganggap bahwa ini prestasi. Banyak negara itu sekarang dilanda perang saudara. Dengan perang saudara di Sudan, di Somalia, di Libya, di Mali, bagaimana bisa mencapai pertumbuhan PDB? Jadi untuk mencapai pertumbuhan PDB memang dibutuhkan suatu klimat, suatu suasana, suatu keadaan yang tenang. Hanya dengan ketenangan, hanya dengan perdamaian bisa ada pertumbuhan. Ini adalah prestasi kepemimpinan nasional, saudara sekalian. Dari gross national income kita per kapita 2014 3.600 naik jadi 4.580. Jumlah penduduk miskin menurun. Neraca perdagangan dari minus tahun 2014 sekarang surplus 54 miliar. Cadangan devisa juga naik 137 miliar dolar sekarang. Ini suatu terobosan, saya kira suatu prestasi, dan ini terus terang aja juga hasil daripada kebijakan-kebijakan, langkah-langkah gubernur-gubernur bank sentral kita. Ya, jadi ini menunjukkan kalau semua komponen, semua elemen bekerja sama dengan baik, kita bisa merubah arah pembangunan kita. Saya masih ingat kalau kita lihat angka-angka tahun 90-an, selalu cadangan devisa kita tidak pernah di atas 50 miliar dolar. Tidak pernah, jarang sekali. Dan itu kerentanan, bahkan bisa kita nilai bertahun-tahun terjadi
apa yang kita sebut net outflow of national wealth. Lebih banyak uang kita keluar daripada tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, fondasi solid ekonomi membuat kita sekarang produsen kelapa sawit nomor 1, produsen perikanan tangkap nomor 2 di dunia, produsen nikel nomor 1 di dunia, dan hal-hal lain yang perlu kita anggap sebagai prestasi bangsa. Saudara-saudara, sekarang kalau memang kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, caranya bagaimana? Adalah keyakinan kita sebenarnya, dan ini yang menjadi pegangan dan keyakinan saya dalam saya menghadapi ekonomi politik kebangsaan, bahwa kita harus percaya bahwa mazhab kita, formula kita, rumus kita harus yaitu ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Apa ekonomi Pancasila sekedar slogan? Ada yang mengatakan ekonomi Pancasila itu slogan, tapi ekonomi Pancasila sebenarnya adalah ekonomi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam filosofi bangsa kita. Bahwa ekonomi kita adalah harus didasarkan kepada nilai-nilai religius dan yang dapat mewujudkan persatuan nasional. Karena itu pemerataan pembangunan, kita tidak bisa konsentrasi hanya di 1-2 daerah. Kita tidak boleh ada daerah yang tertinggal dari kebijakan-kebijakan nasional. Ekonomi kita juga harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Kalau ekonomi neoliberal kapitalistis berpandangan bahwa pemerintah itu sebagai wasit, pemerintah tidak boleh intervensi untuk membantu orang miskin. Kalau dalam faham kapitalisme murni, kalau pemerintah mensubsidi, membantu orang miskin dapat sembako, itu dianggap membuat mekanisme pasar tidak bekerja secara alamiah. Itu pandangan ekonomi neoliberal. Pandangan kita tidak bisa, bahwa seluruh rakyat kita itu adalah tanggung jawab kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, ini harus ada keberanian bagi kita, bahwa belum tentu rumus bangsa-bangsa lain cocok untuk kita. Kita tidak mengatakan bahwa mereka salah, untuk mereka mungkin benar. Karena kalau kita lihat faham kapitalisme neoliberal mengatakan dasar mereka adalah greed. Greed, keserakahan. Mereka mengatakan greed is good. Ini bertentangan dengan nilai kita. Ya. Insentif profit benar. Tapi tidak bisa kita andalkan kemajuan bangsa, pembangunan bangsa atas dasar greed, atas dasar keserakahan. Itu tidak bisa. Sehingga kalau kita benar-benar mau melaksanakan, mencapai Indonesia Emas, satu-satunya jalan adalah kita harus yakin dan bertetapan hati bahwa dasar kita harus ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional. Saudara-saudara, kita adalah negara hampir 300 juta, keempat negara terbesar di dunia, punya sumber alam yang begitu banyak strategis. Tapi kita
belum punya merek brand mobil buatan Indonesia. Padahal kita beli 1 juta mobil tiap tahun. 1 juta mobil tiap tahun. Kalau kita pakai teori bisnis barat, ya, tidak mungkin kita punya mobil buatan Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita produksi mobil sekarang di Indonesia, harga produksi mobil sekarang berkisar $60.000 satu unit. Sedangkan ada beberapa negara yang bisa produksi mobil dengan harga $12.000. Karena mereka sudah punya industri mesin, industri chassis dan sebagainya. Sekarang keputusan kita sebagai pengambil keputusan, apakah kita akan serahkan pasar Indonesia kepada semua produk asing, atau kita ambil kebijakan? Kalau menurut saya, kalau perlu sekarang kita produksi lebih mahal, tapi buatan Indonesia, didesain oleh anak Indonesia, pabriknya di Indonesia, pekerjanya di Indonesia. Karena kita negara besar. Jadi saudara-saudara mungkin bisa lihat ya, kenapa beda kalau kita berpegang pada faham kita ekonomi Pancasila. Kalau perlu, itu yang saya lakukan, itu yang saya bersama Pak Jokowi, kita produksi Jeep buatan Indonesia. Beliau yang beri nama Maung. Saya kasih nama 5 nama ke beliau. Ada nama kudanya Pangeran Diponegoro, Gentayu. Ada yang nama ini beliau Maung. Menhan, kalau pilih nama branding yang sederhana saja, lebih singkat tapi kuat. Siapa? Akhirnya Maung, singkat. Dan waktu itu saya dihadapkan sebagai Menteri Pertahanan, ada kontrak ini untuk beli jeep tentara. Ya, waduh, masuk ke saya pilihan 2. 1, buatan negara asing. Sampai di kita $20.000. Atau buatan bangsa sendiri masih mahal, $60.000. Tadinya udah yang penting banyak. Tadinya saya sudah mau kasih kontrak kepada yang asing itu, ya, dari sebuah negara, bisa saya katakan negara India. Tapi lama-lama saya berpikir, waduh, bagaimana ya perwira-perwira Indonesia, ya kan, komandan-komandan brigade Indonesia, panglima-panglima Indonesia pakai mobil buatan negara lain atau buatan sendiri yang agak lebih mahal. Itulah bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Demi harga diri bangsa, demi rasa pride, rasa bangga, rasa cinta tanah air, kita inginkan anak-anak Indonesia bangga dengan kendaraan yang dibuat oleh putra-putri Indonesia sendiri. Kalau pakai teori dari Harvard, mungkin ini salah. Tadi yang Pak Amran bilang, ya sudah, kalau nanti saya diperiksa oleh BPK atau nggak ada masalah, saya tanggung jawab. Saya ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri.
Ekonomi kita juga harus ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Kebijakan-kebijakan kita harus berorientasi kepada rakyat banyak. Yang terakhir, ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Dan kalau kita lihat, kita simpulkan bahwa esensi ekonomi Pancasila adalah mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Jadi kalau kita murni kapitalis, membawa hanya manfaat kepada 1%. Yang mereka katakan trickle down, akan trickle down setelah rakyat mati semua. Tapi kalau kita ambil sosialisme murni, ini juga tidak mungkin karena ini adalah suatu utopia. Kalau semua orang sama rasa sama rata, yang kerja dikasih gaji sama dengan yang tidak mau kerja, ekonomi tidak akan jalan. Saudara-saudara. Jadi kita harus ambil jalan tengah. Makanya ekonomi Pancasila bisa disamakan dengan mazhab-mazhab di luar negeri yang mereka katakan mixed economy, mazhab campuran, atau the third way, jalan ketiga. Ada kapitalis, ada sosialis, ini jalan ketiga, atau the middle way, jalan tengah. Dan itulah kita sebut ekonomi Pancasila. Saudara-saudara, sekarang tokoh-tokoh dunia dari barat pun mengakui bahwa faham kapitalis neoliberal tidak bisa berfungsi. Kita lihat tokoh-tokoh seperti Sri Paus, mereka mengatakan market forces alone, trickle down economic policies fail to produce social benefits. Bahkan Christine Lagarde yang pernah memimpin IMF mengakui reducing excessive inequality by lifting the small boats is good economics. Bahkan Joe Biden mengatakan sekarang, here's the simple truth about trickle down economics. It has never worked. Saudara-saudara, ini pemimpin-pemimpin negara barat yang kita anggap sebagai sumber dari kapitalis. Demokrasi ekonomi kita ekonomi Pancasila. Demokrasi kita demokrasi Pancasila, yaitu kita berdemokrasi, berpolitik di antara keluarga kita sendiri. Semua partai adalah kawan kita. Semua partai kita ajak membangun Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.